semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam bentuk video. Keep watching. Berikut nama-nama anggota kelompok 7. Yang pertama Alia Nabila, yang kedua Anas Ayu Lestari, yang ketiga Estefania Cecilia, yang keempat Monica Putri, dan yang kelima Fiona Violita Deas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Nabila, NIM 1900116. Saya akan menjelaskan tentang konsep asas dan pengertian psikologi pendidikan. Konsep asas. Psikologi ialah kajian tentang pemikiran dan tingkah laku dan kumpulan individu secara saintifik. Manakala pendidikan merupakan proses untuk mengembangkan potensi individu dalam bidang tertentu. Nah, di sini sehingga dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan merupakan pemahaman tentang anak sebagai pelajar. Bagaimana anak belajar, bagaimana guru memotivasi anak belajar, dan bagaimana guru mengevaluasi hasil belajar. Dengan memahami teori dan ilmu psikologi, pendidik akan memahami perannya yang sesungguhnya, yaitu membuat peserta didik mau dan tahu bagaimana belajar. Selanjutnya ada pengertian psikologi pendidikan. Yang pertama menurut Banks dan Thompson tahun 1995. Psikologi ialah ilmu yang mengkaji tingkah laku manusia. Pendidikan ialah profesion yang mengkaji dan membina metodologi atau pendekatan pengajaran pembelajaran untuk digunakan di sekolah. Yang kedua, menurut Borch dan Tombari tahun 1997. Psikologi pendidikan ialah satu disiplin yang memfokuskan kajiannya kepada pengetahuan teoretikal dan pengetahuan empirikal mengenai pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, menurut Chilford tahun 1984 dalam Hansen dan Eller tahun 1999. Psikologi pendidikan sebagai applying the methods of psychology to study the process of education. Yang keempat, menurut Grinder tahun 1981. Psikologi pendidikan ialah mengaplikasi pengetahuan psikologi ke dalam situasi. Secara umum, pengertian psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang karakteristik individu dalam perkembangannya. Sehingga dapat disimpulkan, psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraiannya dan penelitiannya lebih menekankan pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dalam masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Terima kasih. Selanjutnya ada ruang lingkup menurut Muhyiddin Syah tahun 1995. Yang pertama ada pembelajar, yang kedua proses belajar, dan yang ketiga situasi belajar. Oke, perkenalkan nama saya Monica Putri dengan NIM 1905784. Di sini saya akan menjelaskan dari bagian pembelajar. Oke. Nah, di bagian pembelajar ada teori. Teori yang pertama ada teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini pendiri atau penganut teorinya yaitu Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner. Nah, behavioristik ini adalah bahwa belajar itu adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan juga rangsangan dan respon atau tanggapan. Oke. Yang kedua ada teori kognitif. Nah, pendirinya sendiri adalah Piaget, Brunner, Ausubel. Nah, kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Kalau yang ketiga adalah tokoh teori humanisme, ada Kolb, Honey, dan Mumford, Habermas, Bloom, and Kurzweil. Nah, teori humanisme ini lebih proses gitu ya, lebih mementingkan proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri.
Nah, yang keempat ada teori konstruktivisme. Nah, teori ini merupakan metode pembelajaran gitu ya, yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalamannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip. Nah, yang pertama ada prinsip kesiapan ya. Nah, yang dimaksud dengan prinsip kesiapan itu adalah proses yang dipengaruhi kesiapan siswa atau kondisi siswa yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua ada prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan dari peserta didik untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Nah, yang ketiga ada prinsip persepsi. Prinsip persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup, yang hidup dan dipengaruhi gitu oleh perilaku individu itu sendiri. Nah, yang keempat ada prinsip tujuan. Nah, prinsip tujuan itu adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh setiap individu. Yang kelima ada prinsip perbedaan individual. Nah, yaitu proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual, karena setiap di dalam kelas kan murid itu memiliki kepribadiannya masing-masing. Nah, kita dapat memberikan kemudahan dan sehingga dapat mencapai tujuan belajar setinggi-tingginya. Nah, yang keenam ada prinsip transfer dan retensi. Nah, ini yang dimaksud adalah belajar yang dapat dianggap bermanfaat bila seseorang itu dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Dalam situasi baru dan pada akhirnya dapat digunakan dalam situasi yang lain. Yang ketujuh ada prinsip belajar kognitif. Nah, yang dimaksud aja belajar kognitif ini mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Nah, yang kedelapan ada prinsip belajar afektif. Nah, belajar afektif ini mencakup beberapa unsur, yaitu nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Oke, yang kesembilan ada prinsip belajar evaluasi. Nah, belajar evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan pelatihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam pencapaian tujuan. Nah, yang ke-10 ada prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri khas gitu ya. Ya, menurut Jamarah, ciri-ciri khasnya, ciri-ciri belajar itu yang pertama ada perubahan yang terjadi secara sadar, yang kedua perubahan dalam belajar yang bersifat fungsional, yang ketiga ada perubahan dalam belajar yang bersifat positif dan aktif, yang keempat perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, yang kelima perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, yang terakhir adalah perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari dengan NIM 1900570 dan saya akan melanjutkan pokok bahasan selanjutnya, yaitu proses belajar. Proses belajar sendiri adalah pokok bahasan yang menjelaskan tentang perbuatan dan peristiwa dalam proses belajar. Nah, tahapan proses belajar sendiri memiliki 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi, di mana ketiganya harus dikerjakan secara berurutan supaya menghasilkan proses belajar yang baik. Nah, selanjutnya ada peristiwa dalam proses belajar. Peristiwa dalam proses belajar sendiri memiliki 9 poin, yaitu menimbulkan minat, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengingat kembali konsep, menyampaikan materi, memberi bimbingan, memperoleh unjuk kerja peserta didik, memberikan umpan balik terhadap tugas, mengevaluasi, dan meningkatkan referensi. Nah, selanjutnya ada situasi belajar. Nah, situasi belajar di sini menjelaskan mengenai suasana dan keadaan lingkungan, baik itu fisik ataupun non-fisik, terkait dengan aktivitas belajar siswa, di mana lingkungan belajar ini sangat penting untuk meningkatkan konsentrasi siswa dalam belajar.
karena sesungguhnya belajar itu merupakan kegiatan yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi, dan lingkungan belajar ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam menjalankan proses pembelajaran. Nama saya Estefania Cecilia Pakpahan, NIM 1902697. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori psikologi pendidikan. Yang pertama itu adalah teori behavioristik atau behaviorisme. Teori ini mempunyai dua faktor penting, yaitu stimulus dan respon, di mana ini akan menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang merupakan bagian terpenting karena bagian ini itu akan diamati dan dibuktikan secara empiris. Nah, teori yang pertama ini menjelaskan tentang pengamatan perubahan tingkah laku yang dipengaruhi oleh peristiwa di sekitar lingkungan siswa. Nah, teori ini berpandangan bahwa belajar terjadi karena operan conditioning, yaitu jika seseorang belajar dengan baik, maka ia akan mendapatkan hadiah dan itu akan meningkatkan kualitas belajarnya. Contohnya ketika guru memberikan soal dan siswa menjawab, guru memberikan sebuah hadiah yang akan memicu semangat dari anak-anak yang lain ataupun anak tersebut. Nah, dalam perkembangan teori ini muncullah beberapa ahli lain yang mendukung teori ini seperti Thorndike, Skinner, Clark Hull, dan Edwin Guthrie. Nah, teori behavioristik ini pada awalnya merupakan salah satu aliran ilmu psikologi yang dia selanjutnya berkembang dan berpengaruh di dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Nah, berdasarkan susunan, katanya behaviorisme ini juga terdiri dari dua kata, yakni behave yang berarti berperilaku dan isme yang berarti aliran, sehingga jelas bahwa penekanannya pada tingkah laku. Selanjutnya yang kedua ada teori kognitif oleh Brunner. Nah, teori psikologi pendidikan yang kedua ini mengutamakan bagaimana cara fungsi kognitif individu sehingga dia akan belajar menjadi maksimal. Nah, fungsi kognitif sangat penting ya karena kognitif ini mampu mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan dan juga bisa sebagai tolak ukur dalam mensukseskan proses pembelajaran di kelas. Nah, teori kognitif ini merupakan teori yang umumnya dikaitkan dalam proses belajar atau proses pembelajaran. Nah, kognitif adalah suatu kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, juga menilai. Dengan kata lain, kognitif ini menunjuk kepada konsep tentang pengenalan. Teori kognitif menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena ada variabel penghalang pada aspek-aspek kognitif seseorang. Nah, oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang saya jelaskan di awal tadi, yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada diri peserta didik atau seorang anak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu pasti kita sering dong mendengar kata kognitif, apalagi dalam proses pembelajaran di sekolah. Dari aspek tenaga pendidik, misalnya seorang guru itu harus memiliki kompetensi bidang kognitif, yang artinya guru harus memiliki kemampuan intelektual seperti penguasaan materi pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar itu bagaimana, juga pengetahuan cara menilai siswa dan sebagainya. Begitu juga dalam aspek siswa, yang artinya siswa harus memiliki kognitif yang baik, yang artinya dia mampu mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya yang menggunakan akal pikiran peserta didik tersebut sesuai dengan umur yang dia rasakan. Yang ketiga, teori humanisme. Nah, teori ini itu mengemukakan keterlibatan individual peserta didik secara keseluruhan, sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional peserta didik.
Nah, teori ini juga menjelaskan bahwa seseorang dapat memilih apa yang ingin dipelajari, mengusahakan dan menilai proses pembelajarannya sendiri, sehingga diperlukan motivasi dari peserta didik itu sendiri. Teori belajar ini dalam pendidikan lebih menekankan pada perkembangan positif, pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Yang keempat, ada teori konstruktivisme. Asumsi dasar teori konstruktivisme sebagai teori psikologi pendidikan tentang belajar adalah bahwa setiap orang pada dasarnya sudah memiliki pengetahuan atau bekal awal tentang sesuatu yang akan mereka pelajari. Nah, pembelajaran pada intinya adalah bagaimana mengembangkan atau mengkonstruksi ataupun membangun pengetahuan atau bekal awal yang sudah dimiliki tersebut menjadi sebuah pengetahuan yang baru dan utuh. Yang terakhir itu teori Gestalt. Nah, Gestalt adalah sebuah teori yang di dalamnya memberi penjelasan mengenai salah satu dari macam-macam metode pembelajaran. Proses persepsi lewat organisasi beberapa komponen sensasi yang mempunyai hubungan. Nah, pola atau kesamaan menjadi sebuah kesatuan aplikasi teori Gestalt. Gestalt dalam proses pembelajaran ini diantaranya adalah pengalaman tilikan atau insight, pembelajaran yang memiliki makna atau meaningful learning, serta perilaku bertujuan atau purposive behavior, dan juga prinsip ruang atau life space. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Violeta Deas dengan NIM 1900485 akan melanjutkan materi presentasi dengan judul Manfaat Psikologi Pendidikan. Yang pertama, memahami perbedaan siswa. Nah, sebab pemahaman tenaga pendidik atau guru terhadap masing-masing siswa akan menghasilkan interaksi pembelajaran yang tepat sasaran, sehingga pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, terciptanya suasana belajar yang kondusif. Sebab efektivitas kegiatan belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang tepat. Dengan mempelajari educational psychology, maka seorang guru dapat mengenal karakter setiap siswanya. Dengan begitu, maka akan ditemukan strategi pembelajaran yang tepat, sehingga menghasilkan proses belajar mengajar yang efektif. Yang keempat, memberikan bimbingan bagi siswa. Hal ini berkaitan dengan rasa percaya siswa terhadap guru. Dengan adanya rasa percaya murid kepada gurunya, maka proses pembelajaran akan lebih efektif dan mudah. Yang kelima, interaksi yang tepat dengan siswa. Ini tuh sangat berkaitan dengan semua prinsip psikologi yang mendasari cara berkomunikasi yang tepat. Cara berkomunikasi yang tepat akan berdampak pada proses belajar mengajar yang lebih baik. Yang keenam, adanya evaluasi pembelajaran. Guru yang memiliki psikologi yang baik akan mampu memberikan penilaian atau evaluasi hasil pembelajaran dengan adil tanpa membedakan setiap siswanya. Yang ketujuh, memotivasi belajar. Tenaga pengajar yang mampu memberikan dorongan kepada siswanya akan membuat siswa tersebut belajar lebih giat. Kemampuan tersebut didapatkan dari educational psychology yang didapatkan oleh guru sehingga mampu memotivasi siswanya. Yang kedelapan, penetapan tujuan pembelajaran. Dengan adanya educational psychology, maka guru dapat menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan sebagai hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut menjadi ukuran apakah proses belajar mengajar berhasil atau tidak. Yang kesembilan, memakai media belajar yang tepat. Psikologi pendidikan juga dapat membantu dalam menentukan media pembelajaran yang paling tepat untuk siswa. Misalnya, menggunakan media visual, audio, motorik, dan lainnya, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang ke-10, penyusunan jadwal pelajaran. Kondisi para siswa merupakan salah satu acuan dalam menyusun jadwal pelajaran.
bidang studi yang membutuhkan pemikiran yang rumit seperti matematika akan lebih efektif bila berlangsung pada jam-jam awal belajar, karena pikiran siswa masih segar dan mudah berkonsentrasi. Terima kasih. Dan yang terakhir ini adalah sumber dan daftar pustaka yang kami ambil referensinya. Terima kasih.